Wina, seorang ibu kos berusia 50 tahun, hidup sebatang kara setelah ditinggal suami. Kehidupan yang monoton dan sepi membuatnya jarang berinteraksi dengan orang lain. Namun, segalanya berubah saat Dewa, seorang penghuni kos muda berusia 25 tahun, datang. Keberadaan Dewa memunculkan rasa ingin tahu dan kedekatan yang tak terduga. Meskipun usia mereka terpaut jauh, mereka merasa ada ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Namun, hubungan yang tumbuh antara mereka tak hanya mengundang kedekatan, tetapi juga masalah yang membingungkan. Apakah hubungan ini bisa bertahan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kedekatan yang mereka ciptakan? Dan apakah keputusan yang mereka ambil benar, atau hanya keinginan sesaat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan ini, mari kita renungkan kisah yang akan saya ceritakan hari ini. Semoga menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Inilah kisah tentang Wina, seorang ibu kos yang menemukan harapan baru dalam hidupnya melalui Dewa, seorang pemuda muda yang tinggal di kosnya. Namun, kehidupan yang penuh dengan kejutan dan ujian ini mengajarkan kita bahwa tidak semua hal yang tampak indah selalu berakhir bahagia. Hari itu, Wina tengah sibuk di dapur kosnya. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, hidup Wina seakan kehilangan arah. Meskipun ia masih beraktivitas dengan baik dan menjalani rutinitas sehari-hari, tak ada lagi kebahagiaan yang menghiasi hari-harinya. Wina berusia 50 tahun, sudah cukup matang dalam hidup, tetapi kesepian dan kerinduan terhadap cinta masa lalunya seringkali datang menghampiri. Ketika suaminya meninggal, ia merasa dunia serasa berhenti berputar. Kini, ia hanya hidup untuk mengelola rumah kos yang sudah dijalankan selama lebih dari 10 tahun. Di dalam rumah kos ini, hanya dirinya yang tinggal, bersama dengan beberapa penghuni kos yang umumnya remaja dan muda, yang merasa lebih seperti anak-anaknya daripada teman sebaya. Dewa, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja pindah ke kosnya. Wina merasa sedikit ragu menerima penghuni baru, karena beberapa penghuni sebelumnya telah membawa masalah bagi kosnya. Namun, setelah berbicara dengan Dewa beberapa kali melalui telepon, Wina merasa bahwa pemuda ini memiliki latar belakang yang berbeda dari penghuni lainnya. Dewa tampak baik, sopan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda perilaku buruk yang mungkin dimiliki pemuda lainnya. Suara mobil berhenti di depan rumah kos itu menggetarkan perhatian Wina. Dengan rasa penasaran, ia melihat keluar jendela. Seorang pria muda, dengan jaket kulit dan rambut hitam rapi, keluar dari mobil yang terparkir di depan. Ia membawa koper besar, lalu berjalan menuju pintu depan. Wina segera membuka pintu dan menyambutnya. "Selamat datang di kos kami, Dewa. Senang bisa bertemu denganmu," kata Wina sambil memberikan senyuman ramah. Dewa mengangguk dan tersenyum balik. "Terima kasih, Ibu Wina. Saya senang bisa tinggal di sini," jawabnya dengan suara lembut, namun penuh kehangatan. Wina merasa ada keistimewaan dalam cara Dewa berbicara. Ia bukanlah tipe pemuda yang biasa, dan ini menarik perhatian Wina lebih dari yang ia sadari. Setelah Dewa memasukkan barang-barangnya ke dalam kamarnya, Wina mengundangnya untuk makan malam bersama. Wina merasa lebih nyaman dari biasanya, merasa ada kedekatan meskipun baru saja bertemu. Mereka berbincang ringan, membicarakan berbagai hal kecil yang membuat mereka tertawa. Dewa memperkenalkan dirinya lebih jauh. Ia bercerita tentang pekerjaan barunya di kota ini, tentang pengalaman hidupnya yang penuh tantangan, tentang bagaimana ia harus berjuang untuk menghidupi dirinya setelah kedua orang tuanya bercerai. Wina mendengarkan dengan seksama, dan perasaan terhubung mulai berkembang dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, perbincangan mereka semakin mendalam. Wina mulai menyadari bahwa Dewa memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari orang-orang yang biasanya ia temui di kosnya. Dewa bukan hanya sekadar pemuda muda yang ceria dan santai, ia juga seorang pemuda yang bijaksana, penuh rasa empati, dan tampaknya mampu memahami dunia dengan cara yang lebih dewasa daripada usianya yang baru menginjak 25 tahun. Di luar, kehidupan di kos berjalan seperti biasa. Penghuni lainnya pergi dan pulang setiap hari. Namun, Wina merasa hari-harinya mulai lebih berwarna dengan adanya Dewa di dalam kos itu. Setiap kali ia berjalan melewati kamar Dewa, ia akan mendengar suara lembut yang sedang menyapa atau berbicara dengan teman-temannya melalui telepon. Kadang-kadang, Dewa akan keluar untuk berbicara langsung dengannya,
memberikan senyuman ramah yang membuat Wina merasa lebih muda. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang peduli padanya, yang tak lagi melihatnya sebagai wanita tua yang hanya menjalani kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai seorang yang berharga, meskipun usianya telah jauh melebihi Dewa. Suatu malam, Wina memasak makanan spesial dan mengundang Dewa untuk makan bersama. Mereka duduk di teras, menikmati makan malam sambil berbincang santai. Wina merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang terjalin di antara mereka. Dewa memperhatikan Wina dengan mata yang penuh perhatian, membuat Wina merasa dihargai. "Ibu Wina, saya merasa sangat nyaman di sini. Terima kasih telah menerima saya dengan begitu baik," ujar Dewa sambil memandang Wina dengan senyum hangat. Wina merasa sebuah getaran di dalam hatinya. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Perasaan yang sangat berbeda, yang menyentuh sisi hatinya yang terdalam. Apakah ini hanya karena kesepian, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Wina bertanya-tanya, namun ia tidak berani mengatakannya. Ia tahu bahwa perasaan ini mungkin hanya datang dari rasa kebersamaan yang sedang tumbuh antara mereka. Namun, ada bagian dalam dirinya yang merasa bahwa Dewa memiliki daya tarik yang tak bisa ia tolak. Pada malam berikutnya, Dewa duduk di teras kos lagi. Kali ini Wina bergabung. Obrolan mereka kali ini lebih pribadi. Dewa mulai bercerita lebih dalam tentang masa lalunya yang penuh kesulitan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun ia terlihat baik-baik saja, dalam hatinya ia merasakan kehilangan besar setelah orang tuanya bercerai. Ia mengaku merasa terasing dari kedua orang tuanya dan berusaha keras untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri, meskipun tidak mudah. Wina mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang sesekali memberikan komentar atau kata-kata penghiburan. Di tengah percakapan itu, Wina merasakan sebuah perasaan yang sangat kuat menguasai dirinya. Ia ingin membantu Dewa lebih jauh, memberikan dukungan, dan menjadi seseorang yang bisa membuat Dewa merasa tidak sendirian. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Meskipun Dewa mungkin menganggapnya sebagai teman, Wina mulai merasakan adanya sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi sangat nyata dalam hatinya. Dewa lalu melanjutkan ceritanya dengan suara yang lebih pelan. "Ibu Wina, saya rasa saya sangat beruntung bisa tinggal di sini. Rasanya, seperti ada ketenangan yang saya rasakan setiap kali berbicara dengan ibu." Wina tersenyum, tetapi hatinya bergetar. Ia tahu bahwa perasaan itu tidak hanya datang dari Dewa sebagai teman, namun ada hal lain yang lebih dalam yang mengikat mereka. Wina merasa semakin terikat, tetapi ia juga takut akan perasaan itu. Seiring waktu berjalan, kedekatan mereka semakin terjalin dengan alami. Setiap hari, Wina merasa lebih hidup dan bersemangat, meskipun hatinya selalu diselimuti perasaan bingung. Dewa menjadi bagian penting dalam kehidupan Wina, namun ia takut jika perasaan ini tidak benar dan bisa merusak hubungan mereka yang telah terjalin. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Dewa memang memiliki kekuatan untuk membuat hatinya berdebar-debar, meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Setiap kali Wina melewati kamar Dewa, ia merasa semakin kuat perasaan itu. Ia tidak bisa lagi menutupi kenyataan bahwa Dewa telah mengubah hidupnya. Wina menyadari bahwa ia mulai berharap lebih banyak dari Dewa, meskipun ia tahu betul bahwa ini adalah perasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Hari demi hari, kedekatan antara Wina dan Dewa semakin terasa kuat. Perbincangan yang dimulai dengan obrolan ringan tentang hal-hal sehari-hari, seperti cuaca atau kegiatan di kos, kini berkembang menjadi percakapan yang lebih dalam dan lebih pribadi. Setiap kali Wina bertemu Dewa di ruang bersama atau di dapur, mereka saling bertukar cerita. Wina merasa aneh, karena sejak suaminya meninggal, ia tidak pernah merasakan kedekatan seperti ini dengan siapapun, kecuali dengan Dewa. Pada awalnya, Wina hanya menganggap Dewa sebagai penghuni kos biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Dewa tampak sangat perhatian dan penuh pengertian. Setiap kali Wina merasa lelah atau tertekan, Dewa selalu ada untuk berbicara dengannya, mendengarkan, dan memberikan kata-kata yang menenangkan. Kadang-kadang, ia membawa segelas teh hangat ke kamar Wina saat ia merasa tidak enak badan atau sedang dalam keadaan emosional. Wina merasa Dewa adalah seseorang yang bisa ia percayai, seseorang yang tidak pernah membuatnya merasa kesepian. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama,
Wina dan Dewa duduk di teras rumah kos, menikmati udara malam yang sejuk. Obrolan mereka semakin intens. Wina merasa aneh, karena di usia 50 tahun, ini pertama kalinya ia merasa begitu nyaman dengan seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya. Terkadang, ia merasakan pandangan Dewa yang penuh perhatian dan rasa hormat. Mata Dewa yang tajam dan penuh makna seringkali membuat Wina terdiam, memikirkan hal-hal yang lebih dari sekadar obrolan biasa. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih di balik semua ini, namun ia tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Dewa mulai bercerita tentang masa lalunya. Wina yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, semakin merasa terhubung dengan pemuda ini. "Ibu Wina," kata Dewa, "saya tidak banyak bercerita tentang diri saya kepada orang lain, tapi saya rasa saya bisa berbicara dengan Anda. Hidup saya tidak mudah. Saya berasal dari keluarga yang bercerai. Saya merasa kehilangan arah saat itu. Tapi, saya mencoba bangkit, dan memilih untuk datang ke sini dan memulai hidup baru. Saya ingin menjadi orang yang bisa mandiri, yang tidak bergantung pada siapapun." Wina mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa memahami seseorang dengan begitu dalam. Sebelumnya, ketika ia berbicara dengan orang lain, ia sering merasa terasing, seolah tidak ada yang benar-benar mengerti perasaannya. Tetapi Dewa, dengan segala kehangatannya, membuat Wina merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar bisa mengerti dirinya. Namun, semakin dalam percakapan mereka, semakin besar pula perasaan yang mulai tumbuh dalam hati Wina. Ada rasa empati yang mendalam, tetapi juga ada rasa yang sulit untuk dijelaskan. Ketika Dewa berbicara tentang keluarganya yang bercerai, Wina merasa ia mengenal kesedihan itu. Ia pernah merasakannya dulu, ketika ia dan suaminya berjuang untuk mempertahankan hubungan mereka, meskipun akhirnya harus berpisah karena keadaan. Wina merasa bahwa dalam diri Dewa, ia melihat kembali dirinya yang muda, penuh harapan namun juga penuh luka. Dewa melihat ke arah Wina dengan tatapan yang lembut. "Ibu Wina, saya sering merasa kesepian meskipun dikelilingi orang-orang. Saya merasa banyak yang tidak bisa mengerti apa yang saya rasakan. Tapi setiap kali saya berbicara dengan Anda, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Anda membuat saya merasa tidak sendirian." Wina merasa jantungnya berdebar mendengar kata-kata itu. Ia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Namun, dalam hati, Wina tahu bahwa perasaan itu bukan sekadar rasa kasihan atau empati terhadap Dewa. Ada sesuatu yang lebih. Ada ketertarikan yang tidak bisa ia pungkiri, meskipun jarak usia mereka begitu jauh. Saat itu, Wina merasa bimbang. Ia ingin sekali mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, namun ia takut. Takut bahwa perasaannya hanya muncul karena kesepian. Takut bahwa Dewa mungkin hanya melihatnya sebagai seorang ibu kos yang baik hati, bukan sebagai seorang wanita yang juga membutuhkan cinta dan perhatian. Namun, di sisi lain, ia merasa sangat dihargai dan diperhatikan oleh Dewa. Ia merasa terangkat kembali dari keterpurukan yang telah lama ia alami setelah kehilangan suaminya. Dewa, seolah merasakan kegelisahan dalam diri Wina, berusaha menenangkan. "Ibu Wina, saya tahu mungkin saya masih muda dan belum banyak pengalaman dalam hidup ini. Tapi saya benar-benar menghargai Anda. Saya merasa ada ketenangan setiap kali berbicara dengan Anda. Anda memberi saya rasa nyaman yang tidak bisa saya temukan di tempat lain." Wina hanya bisa tersenyum, namun dalam hatinya ia merasa ada kebingungannya yang belum terpecahkan. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hubungan ini. Apakah ia hanya merasa tertarik pada Dewa karena ia adalah sosok yang berbeda dari orang lain, ataukah perasaan ini memang nyata? Dewa, yang semakin terbuka, semakin menunjukkan rasa kasih sayang yang tulus, dan itu semakin membuat Wina merasa terhubung dengan dirinya. Malam itu, setelah percakapan yang penuh emosi, Wina merasa ada sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Dewa bukan hanya seorang penghuni kos yang baru, ia menjadi seseorang yang membuat hidup Wina lebih berwarna. Meskipun Wina tahu bahwa hubungan mereka tidaklah sesuai dengan norma sosial yang ada, ia merasa tidak bisa lagi menahan perasaannya. Namun, setiap kali ia memikirkan hal ini, ia merasa bingung dan takut. Apakah perasaan yang ia rasakan hanya sementara, ataukah ia benar-benar jatuh hati pada Dewa? Di satu sisi, Wina merasa sangat dihargai dan diterima oleh Dewa, tetapi di sisi lain,
Ia merasa khawatir jika perasaan ini hanya karena kesepian dan rasa kosong yang telah lama menghantuinya. Malam itu, sebelum tidur, Wina duduk sendirian di kamar kosnya, merenungkan perasaannya. Dewa telah membangkitkan rasa hidup dalam dirinya, tetapi apakah itu berarti ia harus mengikuti perasaan itu? Ataukah ia harus menahan diri, menganggapnya sebagai sesuatu yang sementara dan tidak akan pernah bisa berlanjut lebih jauh? Wina merasa seperti berada di persimpangan jalan, bingung antara mengikuti perasaannya atau menahan semuanya demi menjaga kehormatan dirinya dan juga Dewa. Di luar kamar, Dewa tampaknya masih terjaga, mungkin juga berpikir tentang percakapan mereka. Wina tahu bahwa hubungan mereka, meskipun sangat spesial, tidaklah mudah. Mereka datang dari dua dunia yang sangat berbeda, dan kadang-kadang, hal-hal yang tampaknya indah bisa berubah menjadi masalah yang lebih besar jika tidak ditangani dengan bijaksana. Wina menghela napas panjang, menutup matanya, dan berharap esok akan membawa jawaban untuk semua kebingungannya. Namun, yang Wina tidak tahu adalah bahwa perjalanan mereka berdua baru saja dimulai. Dan perasaan yang telah mereka tanamkan dalam hati akan membawa mereka ke titik yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Seminggu berlalu sejak percakapan yang menguras emosi di teras rumah kos. Wina tidak bisa menahan perasaannya, meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Setiap kali ia melihat Dewa, perasaan itu kembali hadir, bergejolak dalam hatinya. Ia mencoba untuk fokus pada pekerjaan sehari-hari, tetapi selalu saja pikirannya melayang ke Dewa. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuat Wina merasa hidup kembali, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang telah lama hilang, yang baru ditemukan dalam diri Dewa. Setiap senyuman, setiap kata-kata hangat yang diucapkan Dewa, semakin memperkuat perasaan yang telah tumbuh dalam hati Wina. Namun, Wina selalu berusaha untuk mengabaikan perasaan tersebut. Ia merasa bahwa kedekatannya dengan Dewa hanyalah karena kesepian, dan ia takut jika perasaan ini hanya sesaat, dan tidak bisa bertahan lama. Selain itu, perbedaan usia mereka yang cukup jauh juga membuat Wina merasa ragu. Meskipun Dewa selalu memperlakukannya dengan penuh hormat dan kasih sayang, Wina tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia sudah berusia 50 tahun, sementara Dewa baru 25 tahun. Wina merasa bahwa hubungan mereka akan dianggap tidak pantas oleh banyak orang, dan itu membuatnya semakin terjebak dalam kebingungannya. Pada suatu sore yang cerah, Wina sedang duduk di ruang tamu ketika Dewa datang ke kamarnya. Ia mengucapkan salam dengan lembut, dan Wina menjawabnya dengan senyuman, meskipun hatinya masih dipenuhi kebingungan. Dewa duduk di sebelah Wina, kemudian mengajaknya berbicara lebih dalam. Mereka berbicara tentang banyak hal, namun kali ini percakapan mereka lebih serius. Dewa mulai membuka lebih banyak tentang kehidupannya, tentang luka-luka yang telah ia alami, dan Wina semakin merasa terhubung dengannya. "Saya tidak tahu kenapa saya merasa sangat nyaman berbicara dengan Anda, Ibu Wina," kata Dewa, suaranya sedikit berat. "Saya sering merasa terasing, bahkan dari keluarga saya sendiri. Mereka semua sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, sementara saya merasa tidak punya tempat untuk berlabuh. Tapi setiap kali saya berbicara dengan Anda, saya merasa seperti ada yang mengerti saya." Wina terdiam mendengar kata-kata itu. Rasanya, ia sendiri yang merasakan hal yang sama. Kehidupan yang panjang, penuh dengan suka dan duka, membuat Wina merasa terisolasi dari dunia luar. Ia pernah merasakan kesepian yang mendalam, terutama setelah suaminya meninggal. Ia merasa seolah hidupnya berhenti, dan ia hanya menjalani hari demi hari tanpa tujuan yang jelas. Tapi sekarang, dengan hadirnya Dewa, hidupnya seolah mendapatkan warna baru. Dewa membuat Wina merasa dihargai, diperhatikan, dan itu adalah sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. "Dewa, saya..." Wina tidak tahu harus melanjutkan kata-katanya. Ia merasa kebingungannya semakin dalam. Dewa menatapnya dengan tatapan penuh pengertian, seolah ia bisa membaca apa yang ada di dalam hati Wina. Ia mengambil tangan Wina dengan lembut, membuat Wina terkejut dan kaget. "Saya tahu Anda mungkin merasa bingung, Ibu Wina," kata Dewa dengan suara rendah, penuh empati. "Tapi saya ingin Anda tahu, saya benar-benar menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Saya tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertemanan di antara kita." Wina terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang mulai terbuka,
sebuah perasaan yang selama ini terkunci dalam hatinya. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah perasaan yang tidak biasa, ia tidak bisa mengabaikannya. Ada sesuatu yang begitu kuat yang menariknya ke arah Dewa, dan ia tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu. Sambil memandang keluar jendela, Wina mencoba mengumpulkan pikirannya. Dewa, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih, tapi aku juga takut. Aku sudah tua, dan aku tidak ingin menyakiti dirimu. Aku tidak ingin membuat kita terjebak dalam perasaan yang mungkin hanya sementara. Dewa menggenggam tangan Wina dengan lebih erat. Ibu Wina, saya tidak merasa seperti itu. Saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Tidak peduli usia kita berapa, saya merasa kita punya ikatan yang kuat. Saya tidak ingin hubungan ini berakhir begitu saja. Mendengar kata-kata itu, Wina merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa ia juga merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak bisa dengan mudah menerima kenyataan bahwa perasaannya terhadap Dewa bukanlah hal yang biasa. Wina mulai merasakan kebingungan yang semakin dalam. Bagaimana jika ini hanya perasaan sesaat? Bagaimana jika ia hanya merasa seperti ini karena kesepian? Namun, Dewa tidak memberikan kesempatan bagi Wina untuk meragu. Ia menatap Wina dengan mata penuh keyakinan, penuh harapan. Ibu Wina, saya ingin kita tetap dekat. Saya ingin kita bisa saling mendukung, tidak peduli apa yang orang lain katakan. Saya tahu ini sulit, tapi saya yakin kita bisa menghadapinya bersama. Wina merasa terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun hatinya masih diliputi kebingungan, ada sesuatu dalam diri Dewa yang membuatnya merasa nyaman. Dewa tidak hanya sekadar seorang pemuda muda yang tinggal di kosnya, ia menjadi bagian penting dalam hidupnya. Wina merasa ia telah lama menunggu seseorang seperti Dewa untuk datang ke dalam hidupnya, tetapi ia juga takut bahwa perasaan ini akan merusak segalanya. Apakah kamu yakin ini yang kamu inginkan, Dewa? Wina bertanya dengan suara bergetar. Kita datang dari dua dunia yang berbeda. Aku lebih tua darimu, dan aku takut hubungan ini akan mengubah semuanya. Aku tidak ingin menyakitimu. Dewa tersenyum dengan penuh keyakinan. Saya yakin, Ibu Wina. Tidak ada yang lebih saya inginkan selain berada di samping Anda. Saya tidak peduli dengan perbedaan usia atau pandangan orang lain. Saya hanya ingin kita bersama. Mendengar kata-kata Dewa, Wina merasa hatinya mulai terbuka. Meskipun ia masih merasa takut dan bingung, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang telah tumbuh begitu dalam-dalam hatinya. Perasaan itu bukan hanya karena kesepian, tetapi karena Dewa benar-benar membuatnya merasa hidup kembali. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin berkembang. Mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan, tentang impian dan harapan mereka. Wina merasa semakin terikat dengan Dewa, meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Mereka harus berhadapan dengan banyak tantangan, terutama dalam menghadapi pandangan orang lain tentang hubungan mereka. Namun, di balik segala kebingungannya, Wina merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Dewa bukan hanya seorang penghuni kos yang datang dan pergi. Dewa telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan Wina tahu bahwa ia harus belajar untuk menerima perasaan itu, meskipun itu terasa begitu kompleks dan sulit. Di sisi lain, Dewa juga merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang istimewa. Meskipun ada perbedaan usia dan banyak rintangan yang harus mereka hadapi, Dewa merasa bahwa Wina adalah orang yang tepat untuknya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Baginya, Wina bukan hanya seorang ibu kos, tetapi seseorang yang telah mengisi hatinya dengan cinta dan perhatian yang selama ini ia cari. Malam itu, setelah percakapan yang penuh emosi, mereka berdua duduk dalam keheningan, menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang sebuah perjalanan yang tidak mudah. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang layak untuk dijalani bersama. Seminggu berlalu sejak percakapan yang mengubah segalanya antara Wina dan Dewa. Meskipun keduanya telah mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain, hidup mereka tidak menjadi lebih mudah. Wina tetap merasa bimbang dan tak tenang dengan apa yang terjadi. Di satu sisi, ia merasa terhanyut dalam kedekatan mereka, namun di sisi lain, ia juga merasa takut dan terjebak dalam kebingungannya. Apakah ini hanya perasaan sementara? Apakah ia benar-benar merasakan cinta?
Ataukah ini hanyalah keinginan untuk merasa dihargai setelah sekian lama hidup dalam kesepian? Setiap kali dewa berada di sekitarnya, Wina merasa hatinya berdebar lebih cepat. Kadang ia merasa canggung, tetapi lebih sering ia merasa nyaman dan hangat. Dewa yang selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya membuat Wina merasa seperti seorang wanita muda kembali, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang selama ini terkubur dalam kesepian. Namun, semakin lama, semakin ia menyadari bahwa perasaan ini tidak bisa dianggap enteng. Wina tahu bahwa ia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan. Usianya sudah 50 tahun, sementara Dewa baru berusia 25 tahun. Ada gap yang sangat besar di antara mereka, bukan hanya dalam usia, tetapi juga dalam cara pandang hidup dan pengalaman. Meskipun Dewa selalu berbicara dengan penuh penghormatan dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk mempermainkan perasaannya, Wina masih merasa ragu. Seberapa jauh hubungan ini bisa berkembang? Apakah kedekatan ini hanya berakar pada rasa kasih sayang yang tulus? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Suatu sore, setelah Dewa selesai bekerja, ia datang mengunjungi Wina di ruang tamu. Wina merasa sedikit cemas, karena ia tahu bahwa percakapan kali ini akan menjadi percakapan yang lebih dalam, yang akan menentukan arah hubungan mereka. Dewa duduk di kursi yang biasa ia duduki, sementara Wina duduk di kursi seberang, mencoba menyembunyikan kegelisahan di dalam hatinya. "Ibu Wina," kata Dewa dengan suara lembut, "saya ingin kita berbicara lebih lanjut. Saya tahu kita sudah bicara tentang perasaan kita, tapi saya ingin lebih jelas lagi. Saya tidak ingin ada kebingungan di antara kita." Wina menatap Dewa dengan pandangan yang campur aduk, antara rasa harapan dan ketakutan. "Apa maksudmu, Dewa?" tanyanya pelan, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar. Dewa menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Saya merasa sangat dekat dengan Anda, Ibu Wina. Sejak pertama kali datang ke sini, saya sudah merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya ingin lebih dari sekadar teman. Saya ingin bisa berada di samping Anda, membantu Anda, berbagi hidup dengan Anda." Wina terdiam, mendengar kata-kata itu dengan hati yang berdebar. Dewa berbicara dengan begitu tulus dan penuh keyakinan, dan Wina bisa merasakan bahwa perasaan Dewa bukanlah perasaan biasa. Namun, di sisi lain, hatinya terasa berat, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mudah. "Dewa," kata Wina, "aku tahu kamu tulus, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kita datang dari dua dunia yang sangat berbeda. Usia kita, pengalaman hidup kita, semuanya berbeda. Apa yang akan orang lain katakan? Apa yang akan terjadi jika kita melanjutkan hubungan ini?" Dewa tersenyum lembut, seolah memahami kekhawatiran Wina. "Ibu Wina, saya tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Saya peduli dengan kita. Saya ingin kita bisa lebih dekat, tanpa memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Hidup ini singkat, dan saya tidak ingin menunda-nunda perasaan saya lagi. Jika kita saling menyayangi, itu sudah cukup bagi saya." Wina merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata itu. Ia merasa terharu, tetapi juga takut. Perasaan yang ia alami semakin kuat, tetapi ia juga khawatir bahwa jika mereka benar-benar melangkah lebih jauh, itu akan mengubah segalanya. Wina tahu bahwa dunia mereka sangat berbeda, dan ia tidak bisa begitu saja mengabaikan perbedaan itu. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan Dewa. Ia tidak ingin kehilangan perasaan yang membuatnya merasa hidup kembali, perasaan yang selama ini hilang dalam kehidupannya. Dewa melihat kebingungan di wajah Wina, dan segera menggenggam tangannya. "Ibu Wina, saya tahu ini bukan hal yang mudah. Tetapi, jika kita mencoba untuk saling terbuka, saya yakin kita bisa melalui ini bersama. Saya tidak ingin hubungan ini berakhir sebelum dimulai. Saya ingin kita bisa berbagi masa depan." Wina terdiam, merasakan sentuhan tangan Dewa yang hangat dan penuh kasih. Ia merasa tergerak, tetapi hatinya masih ragu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adalah keputusan yang benar? Apakah mereka bisa menjalani hubungan ini tanpa terganggu oleh pandangan orang lain, atau bahkan rasa bersalah dari dalam dirinya sendiri? Keesokan harinya, Wina kembali merenung. Selama beberapa hari terakhir, ia merasa kebingungannya semakin dalam. Ia mencoba untuk melupakan Dewa, untuk fokus pada pekerjaan dan rutinitasnya, tetapi itu tidak berhasil.
Setiap kali ia melihat Dewa, perasaan itu kembali hadir. Dewa telah masuk begitu dalam kehidupannya, membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Wina merasa sulit untuk melepaskan perasaan itu, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Namun, ada satu hal yang pasti, ia tidak ingin lagi hidup dalam kesepian. Pada malam yang tenang, setelah makan malam, Wina dan Dewa duduk bersama di teras. Wina memandang Dewa dengan pandangan yang lebih dalam. Ia merasa perasaan yang selama ini terkunci di dalam hatinya mulai meledak. Ia tahu, pada akhirnya, bahwa ia harus menerima perasaan ini, meskipun itu tidak mudah. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Dewa dengan mata yang penuh kebingungan dan harapan. Dewa, kata Wina dengan suara pelan, aku merasa takut, tetapi aku juga merasa sangat ingin berada di sampingmu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku ingin kita mencoba. Aku ingin kita melangkah bersama. Dewa tersenyum lebar, dan Wina bisa melihat bahwa senyum itu datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Ibu Wina, katanya dengan lembut, saya berjanji akan selalu ada untukmu. Kita akan menjalani ini bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Saya ingin membuatmu bahagia. Malam itu, Wina merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi tantangan bersama Dewa. Mereka telah memulai sesuatu yang baru, dan meskipun perasaan itu datang dengan segala keraguan dan ketakutan, Wina merasa bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dewa adalah bagian dari hidupnya, dan bersama Dewa, Wina merasa hidup kembali. Namun, meskipun kebahagiaan mulai hadir, Wina juga tahu bahwa perjalanan mereka penuh dengan ujian. Mereka harus menghadapi banyak rintangan, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari pandangan orang lain. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wina merasa bahwa ia memiliki seseorang yang benar-benar peduli padanya. Dan itu membuatnya siap untuk melangkah ke depan, meskipun jalan yang harus mereka tempuh tidak selalu mulus. Mereka berdua duduk bersama di teras malam itu, saling memandang dengan mata penuh harapan. Di tengah kebingungan dan ketakutan, ada satu hal yang jelas bagi mereka berdua. Mereka ingin menjalani hidup ini bersama, berdua. Setelah percakapan yang begitu mendalam pada malam itu, Wina merasa sebuah perasaan yang berbeda dalam dirinya. Perasaan yang sudah sekian lama terkunci, kini mulai terbuka lebar. Namun, meskipun perasaan itu begitu kuat, Wina juga merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan dengan perasaan ini, dan semakin hari semakin ia merasa terombang-ambing di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh kebingungannya dan dunia yang penuh harapan bersama Dewa. Pagi-pagi sekali, Wina bangun dan merapikan rumah kosnya. Ia selalu memulai hari dengan rutinitas yang sederhana. Tetapi sejak kedatangan Dewa, rutinitas itu seolah menjadi lebih bermakna. Wina menyadari bahwa setiap kali ia melihat Dewa, hatinya terasa berbeda. Ada getaran yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ibu kos dan penghuni kos biasa. Namun, ketakutan akan perasaan itu semakin menghantuinya. Ia merasa seolah-olah perasaan ini tidak akan berujung bahagia, atau bahkan mungkin bisa mengarah pada sesuatu yang menyakitkan. Selama beberapa hari terakhir, Wina menghindari untuk berbicara terlalu banyak dengan Dewa. Ia merasa bahwa ia perlu waktu untuk berpikir, untuk mencari tahu apakah perasaan ini benar-benar cinta, atau hanya sekadar rasa kesepian yang selama ini ia alami. Setiap kali Dewa mendekatinya, hatinya terasa berat. Ia ingin berbicara lebih banyak, ingin berbagi lebih banyak, tetapi ada rasa takut yang terus menghalanginya. Takut akan penilaian orang lain, takut akan apa yang akan terjadi jika hubungan mereka semakin berkembang. Wina merasa bimbang antara mengikuti perasaan hatinya atau menjaga jarak agar tidak terjebak dalam hal yang salah. Suatu hari, Dewa datang ke ruang tamu, tampaknya sudah merasakan perubahan sikap Wina. Ia duduk di depan Wina dengan ekspresi serius, yang jarang ia tunjukkan. Ibu Wina, kata Dewa, saya merasa ada yang berbeda. Anda menghindari saya akhir-akhir ini. Apakah ada sesuatu yang salah? Wina terdiam, merasakan hatinya berdegup lebih cepat. Ia menatap Dewa, tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dewa, kata Wina akhirnya, suaranya pelan dan penuh kebimbangan, aku merasa bingung. Perasaan ini sangat baru untukku, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya.
Aku merasa bahwa aku semakin dekat denganmu, tetapi aku juga takut. Takut jika ini hanya perasaan sementara. Takut jika aku membuat keputusan yang salah. Dewa mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya, ia tidak terburu-buru untuk memberikan jawaban. Ia tahu bahwa Wina sedang berjuang dengan perasaan yang sangat kompleks, dan ia tidak ingin menambah beban di hatinya. Saya mengerti, Ibu Wina, kata Dewa dengan lembut. Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya tulus. Saya tidak ingin memaksa Anda, tetapi saya juga ingin kita saling jujur tentang perasaan kita. Saya merasa sangat terhubung dengan Anda, dan saya ingin mencoba melangkah bersama. Wina merasa ada ketenangan dalam suara Dewa. Namun, di sisi lain, kebimbangan yang ia rasakan semakin besar. Dewa adalah sosok yang sangat baik dan penuh perhatian. Ia merasa dihargai dan dicintai oleh Dewa, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, semakin dalam perasaan itu berkembang, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Usia, status sosial, pandangan orang lain, semua itu berputar dalam pikirannya, seolah-olah mereka menjadi halangan besar yang tidak bisa ia lewati begitu saja. Wina menundukkan kepala, berusaha untuk mengatur perasaannya. Dewa, aku takut jika kita terus melanjutkan ini, kita akan menghadapi banyak masalah. Apa yang akan orang katakan? Kita datang dari dunia yang sangat berbeda. Aku sudah tua, dan kamu masih muda. Aku tidak ingin hubungan ini menjadi beban bagimu, atau lebih buruk lagi, menyebabkan kita berdua terluka. Dewa menarik napas panjang dan menatap Wina dengan penuh pengertian. Ibu Wina, katanya perlahan, saya tahu banyak orang mungkin tidak mengerti, dan mungkin kita akan menghadapi banyak rintangan. Tapi saya percaya kalau kita saling mendukung, kita bisa melewati semua itu. Saya tidak peduli dengan usia, atau apa yang orang lain pikirkan. Saya hanya peduli dengan kita, dan saya ingin kita bisa bersama. Wina merasa jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Dewa benar-benar menggetarkan hatinya. Namun, meskipun Dewa berbicara dengan penuh keyakinan, Wina merasa takut. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempertahankan perasaan ini, atau apakah ia akan menyakiti Dewa di masa depan. Semua keraguan dan ketakutan yang selama ini ia rasakan muncul kembali. Ibu Wina, saya tidak ingin Anda merasa terpaksa, lanjut Dewa. Jika Anda merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat atau jika Anda merasa ragu, saya akan mengerti. Tapi saya hanya ingin Anda tahu, saya ingin menjadi bagian dari hidup Anda. Saya ingin kita saling mendukung dan berbagi kebahagiaan. Wina menatap Dewa, melihat ketulusan dalam matanya. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya merasa lebih tenang, lebih yakin bahwa Dewa benar-benar serius. Namun, perasaan takut itu tetap ada. Wina tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya dan juga hidup Dewa. Sejak saat itu, Wina merasa semakin terjebak dalam kebimbangan. Setiap kali ia melihat Dewa, ia merasa semakin terhubung. Tetapi semakin ia merasa terhubung, semakin besar pula keraguannya. Setiap langkah yang mereka ambil bersama membawa mereka lebih dekat, tetapi juga lebih dalam perasaan yang rumit. Wina merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia ingin mengejar kebahagiaan bersama Dewa, tetapi di sisi lain, ia takut jika keputusan itu akan membawa mereka ke jurang kehancuran. Dalam kebimbangannya, Wina mulai mencari cara untuk meredakan keraguan itu. Ia mulai berbicara dengan teman-temannya, mencari nasihat dari orang-orang terdekatnya. Beberapa teman memberikan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang mendukung hubungan mereka, ada yang mengingatkan Wina tentang risiko besar yang harus mereka hadapi. Semua pandangan itu semakin membuat Wina merasa lebih bingung. Ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang mudah, dan apapun yang ia pilih, itu akan menjadi jalan yang penuh tantangan. Di malam yang tenang, Wina duduk di kamar, merenung. Dewa sedang di luar, melakukan kegiatan lainnya. Wina merasakan keheningan di sekelilingnya, keheningan yang sama dengan keheningan yang ia rasakan dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari perasaan ini lebih lama lagi. Ia harus menghadapi kenyataan, dan memilih untuk melangkah maju atau mundur. Namun, dalam hati, Wina tahu satu hal, ia tidak ingin kehilangan Dewa. Perasaan itu, meskipun rumit dan penuh keraguan,
adalah sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Dan mungkin, itu adalah alasan yang cukup kuat untuk melangkah ke depan. Pada akhirnya, Wina tahu bahwa hidup ini tidak selalu tentang membuat keputusan yang sempurna, tetapi tentang berani menghadapi ketakutan dan meraih kebahagiaan meskipun ada banyak risiko yang harus dihadapi. Ia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan bahwa ia akan berbicara dengan dewa, berbicara dengan jujur tentang perasaannya dan tentang apa yang ia rasakan. Apapun yang terjadi, ia tidak ingin menyesali keputusan ini. Ia ingin menjalani hidupnya dengan penuh keberanian, meskipun itu berarti menghadapi ketakutan dan keraguan yang selama ini menghalangi jalannya. Malam itu terasa panjang bagi Wina. Hatinya penuh dengan kegelisahan, pikirannya berseliweran, tak bisa berhenti mengitari satu pertanyaan besar yang terus terngiang di kepala. Apakah aku akan benar-benar bisa menjalani hubungan ini? Pikiran itu berputar-putar, menghantui setiap sudut perasaan yang kini semakin terbalut kebingungannya. Wina tahu, inilah titik di mana ia harus membuat keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan yang tidak hanya akan memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga dewa, pemuda yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Selama beberapa minggu terakhir, mereka telah melalui banyak momen bersama, saling berbagi cerita, tawa, bahkan kesedihan. Kehadiran dewa di hidupnya telah mengubah segalanya. Wina merasa lebih hidup, lebih dihargai, dan yang paling penting, ia merasa bahwa perasaan yang sudah lama terkubur di dalam dirinya kembali muncul. Namun, setiap kali ia memandang dewa, ada keraguan yang membayangi. Ia tahu bahwa hubungan ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Mereka datang dari dunia yang sangat berbeda. Dunia yang memiliki aturan-aturan yang tak mudah untuk dilanggar. Dewa, meskipun penuh keyakinan, tak pernah memaksa. Ia selalu sabar dan penuh pengertian, memberi Wina ruang untuk berpikir. Tetapi Wina tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindari kenyataan. Perasaannya terhadap dewa tidak akan hilang dengan sendirinya. Jika ia terus berpura-pura tidak peduli, perasaan itu hanya akan menjadi semakin berat dan sulit diatasi. Pada akhirnya, Wina sadar bahwa untuk menemukan kedamaian dalam dirinya, ia harus menghadapinya. Ia harus memilih jalan yang paling sesuai dengan hatinya, meskipun itu berarti mengambil risiko besar. Pada malam itu, setelah makan malam, Wina memutuskan untuk berbicara dengan dewa. Ia menunggu dewa keluar dari kamar, menyiapkan dirinya untuk percakapan yang sudah lama ia hindari. Ketika dewa akhirnya muncul di ruang tamu, Wina bisa melihat bahwa pemuda itu tampak sedikit cemas. Mungkin, ia juga merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Wina bisa melihat di mata dewa ada kekhawatiran yang dalam. Mungkin ia tahu bahwa Wina sedang berjuang dengan perasaan yang rumit. "Ibu Wina," kata dewa dengan suara yang lembut namun penuh harap. "Saya tahu Anda masih ragu. Tapi saya ingin Anda tahu, saya tidak akan memaksa. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya ingin kita saling mengerti dan menjalani ini bersama." Wina menatap dewa dengan tatapan yang lembut. Ia merasa hati kecilnya berdegup kencang, seolah semua pertanyaan yang selama ini membelenggunya akan segera terjawab. Wina menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa sekarang atau tidak sama sekali. Ia harus berbicara, harus mengungkapkan perasaannya yang sudah lama tertahan. "Dewa," Wina memulai percakapan dengan suara pelan, "aku sudah banyak berpikir akhir-akhir ini. Aku tahu kamu tulus, dan aku juga merasakannya. Kamu memberi aku rasa hidup kembali yang sudah lama hilang. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita datang dari dunia yang sangat berbeda. Usia kita yang terpaut jauh, cara pandang kita tentang hidup, semua itu membuat aku merasa takut." Dewa mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong kata-kata Wina. Ia tahu bahwa Wina sedang berjuang dengan perasaan yang dalam, dan ia ingin memberikan ruang untuk Wina menyampaikan semua yang ada di dalam hatinya. "Aku takut jika ini hanya perasaan sementara. Aku takut jika kita melanjutkan hubungan ini, kita akan menghadapi banyak rintangan yang sulit untuk diatasi. Aku juga khawatir dengan pandangan orang lain. Aku tidak ingin hubungan ini menjadi beban bagi kamu, atau bagi diriku sendiri." Wina terdiam, dan dewa menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Tidak ada yang terburu-buru dalam dirinya. Dia hanya ingin Wina merasa nyaman untuk berbicara, untuk mengungkapkan segala keraguannya. Wina merasakan ketulusan dalam mata dewa,
seolah-olah ia bisa melihat ke dalam jiwanya dan memahami semuanya. Aku ingin kita bisa saling memahami, kata Dewa, menggapai tangan Wina dengan lembut. Saya tidak akan memaksamu, Ibu Wina. Tapi saya ingin kita memberikan kesempatan untuk hubungan ini. Saya merasa bahwa kita bisa saling mendukung, melewati semua tantangan yang ada. Saya tidak peduli dengan usia atau pandangan orang lain. Saya peduli dengan kita, dan saya ingin kita bisa bersama, tidak peduli apapun yang akan terjadi. Kata-kata Dewa mengalir begitu tulus dan penuh harapan. Wina merasa ada ketenangan yang datang dari suara Dewa. Meskipun hatinya masih penuh keraguan, ia tahu bahwa Dewa tidak hanya menginginkan hubungan ini karena alasan semata. Ia benar-benar merasa terhubung dengan Wina. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin besar rasa takut yang muncul dalam dirinya. Wina merasa terjebak antara mengikuti perasaan hati atau membiarkannya pergi begitu saja, karena takut akan dampak yang mungkin muncul. Wina menatap Dewa dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dewa, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan dalam hubungan ini. Aku takut jika aku terluka, atau jika kamu terluka karenaku. Tapi aku juga tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Aku merasa sesuatu yang kuat antara kita. Aku merasa kamu bukan hanya seorang pemuda biasa. Kamu adalah seseorang yang membuat aku merasa hidup kembali. Dewa menatap Wina dengan senyuman yang sangat lembut, yang membuat hati Wina semakin gelisah. Ibu Wina, saya tidak akan pergi. Saya ingin kita saling mendukung. Apapun yang terjadi, saya ingin berjalan bersama Anda. Wina menunduk sejenak, berusaha mencerna kata-kata itu. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dipaksakan atau disembunyikan lagi. Ia harus membuat keputusan, dan ia sadar bahwa tidak ada keputusan yang sempurna dalam hidup ini. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak ingin menyesali waktunya bersama Dewa. Ia tidak ingin mengabaikan perasaan yang begitu nyata, yang tumbuh begitu dalam-dalam hatinya. Dengan hati yang penuh kebimbangan namun juga tekad, Wina akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Dewa dalam-dalam. Dewa, aku siap. Aku siap untuk mencoba, meskipun aku tahu kita akan menghadapi banyak tantangan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin kita berjalan bersama. Dewa tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya, Wina merasakan kedamaian dalam dirinya. Tidak ada lagi keraguan yang menguasai hatinya. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi ia juga tahu bahwa dengan Dewa di sampingnya, ia merasa lebih kuat, lebih hidup, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan. Malam itu, Wina merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa itu adalah keputusan yang datang dari hatinya. Bersama Dewa, ia merasa seolah ia bisa meraih kebahagiaan yang selama ini hilang. Mereka mungkin akan menghadapi banyak ujian dan rintangan, tetapi Wina merasa yakin bahwa jika mereka saling mendukung, mereka akan bisa melewati semua itu. Dewa dan Wina duduk berdua, menikmati keheningan malam yang penuh harapan. Dalam kebersamaan itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan menjalani hidup ini bersama, dengan cinta yang tulus dan penuh pengertian. Pada malam itu, Wina mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menjalani kehidupan dengan Dewa, meskipun segala ketakutan dan keraguan itu belum sepenuhnya hilang. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Wina merasa yakin bahwa ia tidak sendirian lagi. Dan itu adalah awal dari perjalanan yang baru, penuh dengan kebahagiaan, kesedihan, dan segala hal yang tidak pernah mereka duga sebelumnya.